bahwa Roh Kudus hadir di sini. Dan biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi hati setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk Tuhanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk Tuhanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu. Buka hati untuk Tuhanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk Tuhanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya kami mau ambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa diambil dari kehidupan kami, yaitu firman Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Berikan kepada setiap kami Tuhan telinga seorang murid,
sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, ambil alih pemberitaan firman pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita percaya bahwa Allah kita luar biasa sampai saat ini di tengah pandemi yang masih terus berlangsung, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, kita masih tetap belajar dengan tema fokus kepada Yesus, saudara. Tema yang luar biasa sepanjang 2 bulan ini, bagaimana kita bisa melalui hari-hari kita yang boleh dikatakan masih tetap dalam keadaan sulit oleh karena pandemi ini. Tapi ketika kita terus memandang kepada Yesus, Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Saudara, kita akan buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan baca dulu firman Tuhan. Saya akan ambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Ya. Kalau sudah ketemu, saudara bisa ikuti dalam Alkitab saudara masing-masing. Tapi saya akan bacakan. Judul perikopnya berkata, nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin buat firman Tuhan, saudara. Luar biasa firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, kalau saudara baca perikop ini di bagian sebelumnya di pasal yang ke-11, itu berbicara tentang saksi-saksi iman. Bagaimana Alkitab menuliskan tokoh-tokoh iman yang luar biasa dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara. Bagaimana mereka betul-betul mempertahankan imannya dalam segala keadaan. Nah, beberapa penafsir mengatakan ketika firman Tuhan ini berkata kita mempunyai banyak saksi di sini adalah para pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita, para nabi-nabi, rasul-rasul, saudara, mereka menjadi saksi, ya. Tetapi penafsir yang lain juga mengatakan bahwa saksi ini berbicara juga bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita, mereka menjadi saksi yang memperhatikan kehidupan kita. Kenapa kita diperhatikan, saudara? Ya, karena firman Tuhan tadi katakan kita ini ada dalam perlombaan iman. Ya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Saudara bisa membayangkan kalau ada sebuah pertandingan, saudara, bagaimana ada banyak penonton, ya. Saudara bisa bayangkan sebuah gelanggang pertandingan, di sekelilingnya itu dipenuhi dengan bangku-bangku penonton. Mereka menyaksikan bagaimana orang-orang itu berlomba. Dan firman Tuhan katakan kita ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sepanjang hidup kita, saudara, adalah sebuah perlombaan. Adalah sebuah ujian iman yang terus-menerus, saudara. Dan saya boleh katakan pandemi yang sedang terjadi saat ini juga merupakan bagian dari perlombaan iman kita, saudara. Ketika kita berhasil melewati ini semua, saudara, kita akan dibawa naik kepada tingkat yang lebih tinggi, saudara. Ya. Nah, kenapa kita diwajibkan untuk ikut dalam perlombaan ini, saudara? Ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 25 sampai 27 dikatakan di situ bahwa orang ada dalam pertandingan. Banyak orang ikut perlombaan. Kalau di dunia ini orang ikut perlombaan untuk sebuah mahkota yang fana. Tapi kita dikatakan ikut perlombaan ini untuk sebuah mahkota yang abadi, saudara.
Ya, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi orang mengikuti sebuah pertandingan tujuannya adalah mendapatkan mahkota. Ya, kalau sekarang misalnya olimpiade ataupun lomba pertandingan PON dan sebagainya, Asian Games, saudara, mereka ikut pertandingan tersebut untuk mendapatkan medali, mendapatkan penghargaan yang fana sifatnya. Ya, kita melihat ada banyak atlet yang ketika mereka pensiun, medalinya tidak bisa buat apa-apa untuk kehidupan mereka, saudara. Ya, tetapi dikatakan kita melakukan pertandingan ini untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota yang kekal. Mahkota yang bukan hanya untuk kehidupan kita di sini, di dunia ini, yang hanya sementara kata firman Tuhan, tetapi untuk kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang akan datang. Ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, saudara. Dalam pertandingan iman kita, kita harus melatih kehidupan kita. Kita harus melatih. Dan salah satu cara untuk melatih adalah ujian, saudara. Sekalipun saat ini memang situasi, banyak orang mengatakan sulit. Ya, pandemi berlangsung sudah 1 tahun. Ya, membuat kehidupan sangat sulit. Ada banyak orang yang terdampak, kesehatannya, ekonominya, aktivitasnya, bahkan gereja terdampak, saudara. Tetapi ini adalah sebuah proses, adalah sebuah ujian di mana ketika kita bisa melewati ini semua, saudara, kita dibawa untuk naik ke level yang lebih tinggi, saudara. Haleluya. Nah, saudara, untuk kita bisa mendapatkan mahkota yang abadi itu, saudara, kita harus masuk dalam perlombaan, dan bukan hanya masuk dalam perlombaan, tapi kita harus menyelesaikan perlombaan itu, saudara. Ya. Kita harus mencapai garis akhir. Kalau saudara ingat firman, nggak bisa tanggung-tanggung, nggak bisa setengah-setengah. Apalagi kalau tidak masuk perlombaan sama sekali. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada dalam perlombaan itu, saudara. Ya. Ketika ada orang dalam perlombaan tapi dia tidak menyelesaikan, ya tidak akan dapat apa-apa, saudara. Bahkan orang yang masuk dalam perlombaan tapi tidak menyelesaikan perlombaan, dia hanya akan dipermalukan, saudara. Nah, saudara, ketika kita masuk dalam sebuah perlombaan, ya, saya mengajak kita semua membayangkan, menganalogikan, dan firman Tuhan menganalogikan ini, saudara, kalau saudara perhatikan pada waktu itu digambarkan perlombaan iman ini seperti sebuah olimpiade. Ya, pada masa itu, pada zaman Perjanjian Baru itu, olahraga yang populer itu adalah atletik, saudara, ya, lari, ya. Jadi firman Tuhan menggambarkan perlombaan ini seperti sebuah perlombaan olahraga, saudara, seperti olimpiade. Nah, dalam sebuah perlombaan ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama-tama adalah persiapan. Ya, ketika seseorang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti perlombaan. Lalu yang kedua adalah eksekusinya atau penyelesaian dari lomba itu sendiri, saudara. Nah, firman Tuhan katakan dalam Ibrani tadi pasal yang ke-12. Ya, dikatakan begini. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ketika kita mau masuk dalam sebuah perlombaan, kita harus melakukan sebuah persiapan dulu. Dan firman Tuhan katakan, persiapan yang harus kita lakukan adalah kita harus menanggalkan semua beban. Ya. Nah, saya mencoba mencari tahu apa sih kira-kira yang dimaksud dengan beban dalam firman Tuhan ini. Ya, banyak orang berpikir beban itu, ketika kita ekonomi sulit, ya nggak punya uang dan sebagainya, itu jadi beban. Bukan itu, saudara. Tapi beban berbicara tentang hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Ya, ketika orang
berlomba, saudara, dia harus fokus kepada tujuannya. Nah, beban adalah hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Ya, seringkali disampaikan begini, dikatakan ketika kita beribadah, datang beribadah, ada banyak orang yang datang beribadah tapi pikirannya masih di rumah. Nah, itu teralihkan artinya pikirannya, saudara. Beban adalah hal-hal yang mengalihkan pikiran kita dari apa yang seharusnya kita pikirkan, saudara. Mengalihkan perhatian kita. Hal-hal yang menguras energi kita, ya. Hal-hal yang membuat kita lelah, letih, ya. Capek, saudara, hanya ngurusin yang itu terus. Hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu adalah beban, saudara. Dan firman Tuhan katakan, tanggalkan. Tanggalkan di sini betul-betul secara dalam bahasa aslinya seperti kita sedang melepaskan sebuah pakaian, saudara. Ya, itu harus ditanggalkan. Hal-hal yang mengalihkan perhatianmu. Saudara, saya membayangkan hal yang mengalihkan perhatian kita itu seperti seekor kuda, saudara, ya. Kuda yang kereta kuda gitu ya. Ketika dia dikendalikan oleh kusirnya gitu ya. Saudara, kalau dia tidak dipasangkan kacamata kuda itu, saudara, itu kuda akan teralihkan perhatiannya dengan apa yang ada di sekitarnya dia. Ya, apalagi kalau namanya delman itu kan jalannya bukan hanya di tempat sepi, saudara. Ya, kalau dibawa sekarang kan ada di tempat-tempat wisata ada banyak delman. Itu kudanya harus dipasangkan kacamata kuda sehingga dia fokus perhatiannya kepada apa yang diarahkan oleh si kusir ini, saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita, kita harus betul-betul tanggalkan beban, hal-hal yang mengalihkan perhatian kita, fokus kepada tujuan, dan terutama fokus kepada teladan iman kita, saudara. Ya. Lalu yang kedua kata firman Tuhan, yang harus ditanggalkan bukan hanya beban, bukan hanya hal-hal yang mengalihkan perhatian kita, yang menguras energi kita, artinya kadang-kadang kita terlalu fokus dengan hal-hal duniawi, fokus dengan kegiatan, aktivitas, tapi lupa fokus pada Tuhan. Ya, hal-hal yang menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Tanggalkan, yang kedua dikatakan juga tanggalkan dosa. Tanggalkan dosa. Dosa seperti apa? Dosa yang berulang, yang mengikat kehidupan kita. Dosa yang terus-menerus terjadi, saudara. Ya. Contohnya apa? Contohnya terikat dosa seks, pornografi, narkoba, minuman keras, atau mungkin rokok yang dianggap sangat-sangat sederhana. Tapi kita tahu bahwa hal itu merusak tubuh kita. Ya, dan itu adalah dosa, saudara. Dosa yang berulang, dosa yang mengikat. Itu akan merintangi kita dalam perlombaan iman kita, saudara, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena dosa akan mengakibatkan intimidasi. Dosa akan membuat rasa bersalah. Ketika kita terintimidasi dan punya rasa bersalah, kita tidak bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan ini akan merintangi kita. Sedangkan kita seharusnya berlomba dengan tekun, kata firman Tuhan. Berlomba dengan tekun. Ya. Tekun ini bahasa yang digunakan seperti yang sering dibagikan Bapak Gembala, hupomone, saudara. Ya, terus menerus, ya, fokus, saudara. Kita harus berlomba dengan tekun sampai selesai, sampai mencapai garis akhir. Nah, hal persiapan ini yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan, saudara. Tanggalkan beban dari kehidupan kita. Hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Hal-hal yang menguras energi kita sehingga kita nggak bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tanggalkan, saudara. Tanggalkan dosa. Dosa yang mengikat kehidupan kita. Dosa yang berulang. Yang mengakibatkan intimidasi dan rasa bersalah. Sehingga kita tidak bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Tanggalkan, saudara. Lalu bagian yang kedua, setelah kita melakukan persiapan-persiapan, ya, tadi seperti dikatakan firman Tuhan, seorang atlet bukan hanya sembarangan memukul, ya, seorang petinju tidak sembarangan memukul, seorang pelari tidak sembarangan berlari, tapi mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dikatakan melatih diri sedemikian rupa, itulah persiapan, saudara. Nah, ketika persiapan sudah dilakukan, maka kita akan sampai pada tahap yang namanya penyelesaian atau eksekusi. Nah, ketika kita melakukan perlombaan ini, pertandingan ini, saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengarah kepada tujuan. Ya, saya melihat sebuah artikel lucu, video lucu ya beberapa waktu yang lalu tentang permainan sepak bola, ya, di mana yang bermain sepak bola ini salah gawang, saudara. Ya, harusnya bawa bola ke gawang seberang lawan, ini bawa bola ke gawang sendiri, saudara. Itu tidak mengarah pada tujuan.
Ya. Ada satu video lagi yang saya pernah lihat juga, seorang anak berlari ya, lomba lari gitu ya. Ketika dimulai lombanya, yang lain larinya ke arah sana, yang satu anak ini larinya ke arah yang lain, saudara. Sehingga semua orang tertawa. Kenapa? Karena tidak mengarah pada tujuan. Nah, Filipi pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini, firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, perlombaan ini ada sebuah tujuannya di depan kita, saudara. Dikatakan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Mahkota yang abadi. Ada sebuah tujuan, ada arah yang jelas, saudara, ketika kita mengikuti perlombaan ini. Saudara, kita diciptakan bukan sembarangan. Kalau saudara ingat, saya pernah sampaikan, dikatakan, kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang khusus, yang spesial, saudara. Kalau saudara ingat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, ini salah satu ayat favorit saya, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan sebuah pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan khusus, dan Tuhan taruh kita dalam sebuah perlombaan supaya kita bisa sampai pada tujuan itu, saudara. Tuhan ciptakan kita dengan sebuah destiny. Setiap orang punya tujuan khusus di dalam kehidupannya. Nah, dalam perlombaan itu, saudara, kita harus temukan apa yang menjadi destiny kita. Dan kita harus berjuang, bergerak untuk mencapai tujuan itu, saudara. Ya, kita harus mengarah kepada tujuan kita. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik, mencapai garis akhir, kita bisa mencapai tujuan kita? Firman Tuhan kembali katakan dalam Ibrani pasal 12 tadi, dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itulah sebabnya sepanjang 2 bulan ini kita diajar bagaimana kita fokus kepada Yesus. Dalam kitab Alkitab New English Translation dikatakan fix, ya, keep your eyes fix on Jesus. Artinya mata kita itu harus panteng, saudara, kepada Yesus. Yesus ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, mata kita harus dipanteng, saudara. Ya, harus terus tertuju kepada Dia. Ya. Kenapa kita harus tertuju kepada Yesus? Kenapa mata kita harus fokus kepada Yesus? Dikatakan begini, Dialah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Kalau kita baca penafsiran dikatakan Yesus adalah sumber iman kita. Dia adalah sumber iman kita dan oleh Dialah kita bisa mencapai kesempurnaan iman, saudara. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Dia. Lalu dikatakan juga, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus tekun memikul salibnya dan mengabaikan kehinaan. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, saudara. Yesus fokus kepada tujuannya. Dia adalah mentor, coach, teladan sempurna bagi kita. Oleh karena itu ketika kita melakukan perlombaan kita, pertandingan kita, kita harus berfokus kepada Dia. Sama seperti Yesus menyelesaikan pertandingannya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Kita harus menjadikan teladan itu contoh yang sempurna bagi kehidupan kita. Bahkan dikatakan, kenapa kita harus fokus kepada Yesus? Dikatakan ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Kita tahu proses bagaimana Yesus menyelesaikan pertandingannya, bagaimana Dia menyelesaikan tujuannya ketika Dia datang ke dalam dunia. Dia dihujat, Dia dicaci, Dia disiksa, bahkan Dia mengalami kematian yang paling menyakitkan di atas kayu salib. Dan Dia tekun menanggung semuanya itu. Tujuannya apa kata firman Tuhan? Supaya jangan kamu di sini adalah saya dan saudara, kita semua. Dikatakan supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa.
Kalau kita hanya melihat kondisi kita, keadaan kita, seringkali kita mau nyerah, saudara. Ya, dalam kondisi seperti ini. Berapa waktu saya dapat share gitu, ada beberapa kawan juga yang terkena COVID, saudara. Lalu dalam sebuah sharing dia katakan gini, waktu kena saat itu ketika saya hanya berpikir tentang diri saya. Dia katakan, saya rasanya udah mau nyerah. Dia katakan, rasanya saya kecewa sama Tuhan. Ya. Ketika berfokus kepada keadaan, kepada diri kita, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi putus asa, saudara. Ya. Sama seperti yang pernah disampaikan juga tentang Petrus ketika dia berjalan di atas air. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, dia melewati kemustahilan. Dia berjalan di atas air. Tetapi ketika matanya teralihkan, ketika dia mulai melihat kondisi sekelilingnya, angin yang bertiup, ombak, dia mulai tenggelam, saudara. Ya. Ketika kita teralihkan dari Yesus, maka kita akan menjadi lemah dan putus asa. Itulah sebabnya penting firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dikatakan fix on Jesus. Jadi mata kita itu terpantang, saudara, terus hanya memandang kepada Yesus. Keadaan, kondisi, situasi akan selalu berubah. Mungkin akan mudah memandang kepada Yesus ketika semua baik dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu hari-hari ini memang keadaan sulit. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan firman Tuhan katakan, di akhir zaman semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, keadaan tidak akan semakin baik, saudara. Keadaan dunia ini akan semakin buruk. Dikatakan yang jahat semakin jahat. Dunia semakin rusak. Tetapi satu hal yang penting yang selalu dijanjikan oleh kebenaran firman Tuhan adalah ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, ketika kita hanya memandang kepada Tuhan, kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Haleluya. Lalu yang berikutnya, saudara, dalam penyelesaian, ketika kita melakukan pertandingan ini, saudara, pastikan kita harus selesaikan pertandingan kita. Ya. Saya membaca sebuah buku, dikatakan begini, mengapa hanya sebagian yang berhasil, sebagian besar lagi gagal? Wow, ketika saya ketemu buku ini, saudara, agak ngeri juga. Ternyata ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya tidak menyelesaikan pertandingannya. Karena sebelum pertandingan selesai, dia teralihkan, saudara. Ya. Agak mengerikan juga, saudara. Pastikan kita mencapai garis akhir. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7-8 tadi sekali lagi saya akan bacakan, saudara. Rasul Paulus katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan beberapa ayat yang kita baca, saudara, kehidupan kita ini semua dianalogikan dengan sebuah perlombaan atau pertandingan, saudara. Kita memang sedang ada dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Makanya ada lagu pujian yang saya suka, ya. Dikatakan ku mau setia kan panggilanku sebab kau sanggup. Ya. Ya. Itu lagu luar biasa, saudara. Dikatakan kita harus mengarahkan pandangan kita kepada tujuan. Kita harus menyelesaikan pertandingan kita, saudara. Kita berlari sampai akhir, ya, sampai menang. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Nah ini, saudara, ini janji yang luar biasa. Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, itu juga bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi juga untuk semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Artinya semua orang yang terpanggil untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kita semua punya janji yang sama, saudara. Kita harus mencapai garis akhir, saudara.
kita harus menyelesaikan pertandingan kita. Ya, hari-hari ini akan ada banyak tantangan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena pandemi misalnya saat ini, kita tidak bisa lagi ibadah offline. Ya. Banyak hal harus dilakukan secara online, secara virtual. Ya, ini merupakan sebuah tantangan. Ya. Ada banyak orang yang mungkin karena virtual seperti ini online tidak punya handphone, tidak punya alat untuk bisa ikut ibadah. Ini merupakan sebuah tantangan, saudara. Tapi pastikan bahwa hal-hal yang merupakan tantangan ini tidak membuat kita berhenti dan tidak mencapai garis akhir, saudara. Bahkan ke depan akan ada banyak tantangan yang lebih lagi, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ada meeting dengan Pastor Richard. Beliau di Amerika, saudara, yang kita kenal sebagai negara Kristen gitu ya. Tapi dia katakan hari-hari ini pandemi ini digunakan untuk membungkam gereja. Supaya gereja tidak bisa bergerak, supaya gereja tidak bisa beraktivitas, saudara. Ya. Kita tahu bahwa iblis tidak tinggal diam memang. Dia akan melakukan banyak hal untuk menghalangi kita mencapai garis akhir. Tapi kita harus terus berjuang. Makanya dikatakan kita harus berlomba dengan tekun, saudara. Ya. Spuri, ya. Hupomone, saudara, harus terus sampai mencapai garis akhir. Dan dikatakan telah tersedia mahkota, bukan hanya untuk para rasul, bukan hanya untuk para pahlawan iman, tetapi setiap kita yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, saya tidak akan panjangkan lagi, saudara. Menyelesaikan perlombaan kita bukan hal yang mudah. Memang bukan mudah. Bukan hal yang instan. Butuh sebuah proses yang mungkin cukup menyakitkan, saudara. Ya, butuh sebuah kerja keras. Makanya dikatakan kita harus mengarahkan mata kita kepada Yesus. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Akan ada banyak tantangan. Ya, saudara, bayangkan perlombaan ini bukan hanya sekedar perlombaan lari biasa, tapi perlombaan lari halang rintang, saudara. Ya, artinya akan ada selalu halangan-halangan, rintangan-rintangan yang kadang-kadang bisa membuat kita mau menyerah. Tapi dikatakan Yesus sudah melakukan semuanya terlebih dahulu. Dia tekun menanggung bantahan, dia tekun menanggung penderitaan supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Oleh karena itu, saudara, walaupun hari-hari ini semakin sulit, tantangan semakin banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jangan pernah menyerah. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Jangan sampai kita gagal fokus. Ayat yang keempat di dalam Ibrani pasal 12 tadi dikatakan begini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ada banyak orang yang sudah menjadi martir, mereka sudah mencucurkan darah, tapi kita mungkin belum, saudara. Oleh karena itu kita jangan sampai menjadi lemah dan putus asa. Ya, perjuangan kita masih panjang. Ya. Mari kita mau lakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, supaya kita bisa mencapai garis akhir, saudara. Saya akan tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan contoh Stefanus, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 54 sampai 60. Stefanus juga menjadi sebuah contoh bagaimana dia berfokus kepada Yesus. Dia hanya memandang kepada Yesus dan dia menyelesaikan pertandingannya dan mencapai garis akhirnya, saudara. Ya. Judul perikopnya dikatakan Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ya. Jadi Saulus sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia menyaksikan ketika Stefanus dirajam. Dan saya percaya hal ini juga yang mempengaruhi kehidupannya, bagaimana dia harus juga berfokus kepada Yesus untuk mencapai garis akhir dalam perlombaannya, saudara. Ayat 54 dikatakan begini, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, mendengar apa yang dikatakan Stefanus tentang Yesus, dan tentang orang-orang Farisi ini, saudara, dikatakan sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka marah mendengar kesaksian Stefanus. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, saudara.
Ini sebuah contoh nyata dalam Alkitab tentang bagaimana orang yang hidupnya berfokus kepada Yesus. Orang yang matanya tertuju kepada Yesus. Bahkan dikatakan saat itu, saat dia sedang dipersekusi, saudara, sedang disiksa, sedang dianiaya. Yang menjadi fokus dari Stefanus hanya satu. Dia melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Dia menengadah ke langit, dikatakan dia melihat langit terbuka dan dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, saudara. Ayat 57 dikatakan, maka berteriak-teriaklah mereka orang-orang banyak di situ sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ya. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, bayangkan saudara. Stefanus saat itu menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan. Dia diseret, dia dilempari dengan batu, saudara. Ya, saudara pernah kena lempar batu, saudara? Ya. Aduh, jangankan batu besar, baru batu kecil saja, saudara. Ya, satu kali pernah saya ngalami di jalan gitu kan, karena jalannya berbatu, tiba-tiba ada kendaraan lain yang lindas batu itu, tiba-tiba batunya mental, saudara. Baru kena kaki aja, wow, sakit, saudara. Padahal batu kecil, saudara. Ya, dan ini dikatakan Stefanus dilempari batu oleh orang banyak. Saudara bayangkan ketika dilempari batu, harusnya dalam bayangan saya, aduh, au, tolong, ampun. Teriakan-teriakan itu yang akan keluar, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, sedang mereka melemparinya, ketika orang sedang melempari Stefanus, apa yang dilakukan Stefanus? Dia tidak mengeluh, dia tidak berteriak, dia berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Suara nyaringnya berserunya bukan aduh, tapi dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus menyelesaikan pertandingannya. Dia mencapai garis akhir. Dan dia tidak pernah menyerah, saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini, Bapak Ibu, sekalipun situasi masih sangat tidak menentu, pandemi kita tidak tahu kapan akan selesai, dan kondisi tidak akan menjadi lebih baik, kata firman Tuhan. Tapi mari kita mau terus memandang kepada Yesus. Kita mau fokus kepada Dia. Lakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk pertandingan kita. Selesaikan pertandingan kita. Arahkan diri kita kepada tujuan. Bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi. Ya. Pandanglah Yesus selalu sebagai teladan iman kita. Karena dia yang akan menyempurnakan iman kita. Ya, dia menjadi contoh yang sempurna, dia menjadi mentor yang sempurna. Supaya kita jangan lemah dan putus asa. Ya, jangan menyerah, jangan sampai gagal fokus, saudara. Mari kita selesaikan pertandingan kita. Karena mahkota itu telah menanti kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan, saudara. Mari kita mau satukan hati kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami semua ada dalam sebuah perlombaan iman yang diwajibkan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kami ada dalam perlombaan itu. Maka yang harus kami lakukan adalah kami harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami dalam perlombaan ini. Kami harus menyelesaikan perlombaan ini, pertandingan ini. Kami harus mencapai garis akhir. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Kami tahu bahwa ketika kami melakukannya, kami harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Yesus yang akan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Karena Dia telah menjadi teladan iman yang sempurna. Karena Dia dengan tekun menyelesaikan pertandingannya supaya kami jangan menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan ini dalam hati dan pikiran kami. Tertanam, bertumbuh, berbuah. Kami menjadi pelaku firman yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, biar Engkau yang terus menginspirasikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Sehingga mereka boleh terus bertekun dalam perlombaan ini. Dan mereka boleh menyelesaikan pertandingan mereka. Mereka boleh mencapai garis akhir dan mereka boleh mendapatkan mahkota yang abadi itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.